Tidak boleh satu kaum kemudian menghina kaum lainnya hanya karena dia tukang jual es teh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan ceramah terbaru dari Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani di Demak ya saudara sekalian. Dan di dalam ceramah beliau ada cuplikan di mana Kiai Haji Ahmaduddin akan menyinggung daripada video yang viral dari Gus Miftah saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Yang siap tempur untuk menjaga Indonesia Raya kita, yang siap tempur untuk menjaga tanah, air, sejarah, budaya, dan peradaban Nusantara. PWI hadir, lahir dari rahim bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah untuk menjaga, merawat, mengembangkan, dan merevitalisasi kembali ajaran-ajaran Wali Songo yang rahmatan lil alamin, yang santun, yang toleran, yang mencintai bangsa yang ada di atas tanah air Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka PWI tidak boleh melupakan jati dirinya bahwa ia lahir untuk menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar 45, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga Nahdlatul Ulama, memuliakan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nusantara, dan kita akan siap untuk menerima perintah dari tanah air Indonesia untuk melawan siapapun yang akan merongrong kewibawaan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanah air ini tanah air kita, bukan tanah air siapa-siapa. Tanah air ini berdiri di atas tanah Nusantara. Maka anak-anak Nusantara harus menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kitalah pewaris tanah Nusantara yang tercinta. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Sama-sama. Biarpun saya pergi jauh, dari kalbu tanah ku cintai engkau. Tanah air yang ku cintai, engkau ku hargai, dan hargamu adalah nyawa kami,
kami tidak akan berikan dirimu dengan mudah, tidak akan kami hibahkan kemuliaanmu dengan murah kepada siapapun sampai kami berdiri tegak kemudian jatuh dengan tetes darah yang penghabisan. Siapapun yang mau mencoba-coba merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, maka PWI harus berdiri tegak untuk membela negara kita. Siap? Siap. Jangan biarkan tanahnya direbut orang, jangan biarkan airnya direbut orang, jangan biarkan peradabannya direbut orang, jangan biarkan sejarahnya dirubah orang, jangan biarkan ada makam-makam palsu yang diatasnamakan bukan atas nama bangsa Indonesia, yang kemudian diasosiasikan mereka adalah pemilik-pemilik tanah Nusantara ini. Tidak boleh ada orang yang merebut kemuliaan putra-putri Nusantara. Umat Islam Indonesia adalah mayoritas, dan ajaran Wali Songo dari dulu, umat Islam yang mayoritas ini adalah umat Islam yang melindungi minoritas. Saudara-saudara kita dari Kristen, saudara kita dari Katolik, saudara kita dari Hindu, saudara kita dari Buddha, saudara kita dari Konghucu, saudara kita dari keyakinan beragama, semuanya harus dilindungi oleh umat Islam Indonesia, oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Kita berdiri di atas semua suku bangsa Indonesia dan semua kepercayaan keagamaan di Indonesia. Untuk itulah PWI didirikan, untuk menegaskan bahwa dimanapun juga umat beragama yang mayoritas apabila mempunyai ideologi yang mengayomi, maka komunitas bangsa itu akan menjadi bangsa yang aman, tentram, dan tidak akan ada perpecahan. Tetapi kalau ideologi mayoritasnya bukan ideologi keharmonisan, bukan ideologi toleransi, bukan ideologi yang menyayangi dan mengayomi, maka di negara itu tidak akan sepi dari perpecahan dan permusuhan. PWI Perjuangan Wali Songo hadir untuk membawa kembali, merevitalisasi ajaran Wali Songo yang rahmatan lil alamin, untuk melindungi yang minoritas, untuk melindungi suku-suku minoritas. Semuanya harus kita sayangi. Jawa yang mayoritas kita cintai, Sunda kita cintai, Batak kita sayangi, Bali kita sayangi, Madura kita sayangi, semuanya, Maluku, Papua saudara kita, bahkan Baalawi pun saudara kita sebangsa dan setanah air yang harus kita cintai, dengan syarat aja ngaku-ngaku maning putune Kanjeng Nabi. Tujuh, apalagi mukibin adalah saudara kita. Jangan benci siapapun. Mukibin itu adalah saudara kita. Dia adalah mad'u yang akan menjadi garapan dakwah daripada perjuangan Wali Songo Indonesia. Jangan dibenci, kita harus sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Kita harus sabar dan kita terus memberikan pencerahan kepada mereka agar mereka dapat menghilangkan dari diri mereka mental-mental budak, mental-mental terjajah. Kenapa? Karena bangsa dan negara Indonesia ini dipertaruhkan
apabila mental bangsa Indonesia masih mental budak, sedikit-dikit cium tangan bolak-balik kepada orang yang akan merongrong, merebut kesejarahan, kemuliaan kita sebagai bangsa, sebagai anak-anak Nusantara, maka apabila mereka masih mempunyai mental terjajah, bangsa dan negara ini di masa depan akan dipertaruhkan. Gampang mereka akan memberikan bangsa dan negara kita ini kemuliaannya. Maka wahai laskar PWI di mana saja berada, mereka adalah saudara-saudara kita, mereka bukan musuh kita, tapi kita harus menyadarkan mereka dengan sabar, sedikit demi sedikit, karena negara dan bangsa ini dipertaruhkan oleh kita dan oleh mereka dan anak cucu kita dan anak cucu mereka ila yaumil qiyamah. Semakin banyak orang-orang yang sadar bahwa kita tidak boleh tunduk kepada siapapun, orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara, maka Indonesia ini akan aman direbut oleh bangsa lain. Tetapi apabila lebih banyak dari bangsa Indonesia ini mentalnya mental budak, mentalnya mental terjajah, yang gampang tunduk pada bangsa lain, maka bangsa dan negara ini akan mudah digadaikan dan dihibahkan kepada bangsa lain. Jangan harap nanti orang dukuh Kelating anak cucunya akan menyebut kita sebagai kesatria kalau hari ini kita berikan Kelating Demak ini kepada kehormatan dan kemuliaan bangsa lain. Kenapa? Karena memang sejarahnya bangsa kita bangsa terhormat, bangsa kita bangsa mulia. Bangsa Indonesia ini ribuan tahun yang silam, yang kesejarahannya masih bisa dilacak melalui peninggalan ribuan tahun yang silam. Borobudur, Prambanan, Gunung Padang, Atlantis, bahwa kita adalah peradaban manusia, salah satu daripada peradaban manusia terbaik di dunia yang pantas untuk memimpin dunia ini. Kalau bangsa kita mentalnya masih mental terjajah, maka masih ratusan tahun ke depan kita akan menjadi bangsa yang berdiri tegak menghadapi bangsa lain dalam kancah dunia. Tetapi kalau PWI mampu setahun 2 tahun ini menghilangkan mental terjajah dari bangsa Indonesia, maka hanya butuh waktu 10 tahun saja Indonesia ini yang bangsanya besar secara kuantitas akan kemuliaannya menjadi lebih hebat, lebih berdaya daripada Amerika dan Rusia. Semua kita punya, mereka punya nuklir, kita punya bahan-bahan untuk buat nuklir, saudara. Mereka punya senjata apa, kita punya semua sumber dayanya. Tapi kenapa hari ini kita masih dianggap sebelah mata oleh dunia dengan segala kekayaan Indonesia, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, uranium ada di kita, bahan-bahan nuklir ada di kita. Kenapa kita masih dianggap sebelah mata oleh dunia? Karena dalam diri bangsa Indonesia masih ada mental terjajah dalam hati sanubari mereka. Dan PWI sudah merdeka. PWI sudah merdeka, maka jika nanti 20 tahun yang akan datang anak-anak putra putri dari pengurus PWI hari ini, saya yakin apabila mereka yang akan menjadi pemimpin negara Indonesia ini, maka Indonesia akan berdiri sejajar dengan Amerika dan Rusia.
Kalau yang jadi presiden anak-anaknya putra-putri dari PWI. Kalau yang jadi menteri-menterinya adalah putra-putri dari PWI, di mana pada tahun 2024 mereka sudah terhapus dalam hati sanubarinya mental-mental budak dan mental-mental terjajah. Ba'alawi masalah kecil dan itu sudah selesai. Mereka sudah terbukti bukan cucunya Nabi, tapi kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga tanah air Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia, agar bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 akan berdiri tegak selamanya di atas tanah Nusantara ini, untuk mengajarkan kepada dunia bahwa wahai dunia, inilah Indonesia dengan Pancasilanya. Kami punya 700 suku, 1.400 bahasa, 17.000 pulau, tapi kami bisa berdiri bersama, duduk satu rendah, berdiri satu tinggi. Untuk apa? Untuk menyusun agenda-agenda kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, Pancasila ini adalah mustika yang akan menjadi percontohan dunia di masa yang akan datang, maka peradaban Nusantara akan menjadi kiblat contoh perdamaian antar suku bangsa, perdamaian antar pemeluk agama, keharmonisan dan toleransi yang dicontohkan oleh putra-putri Nusantara akan menjadi proyek percontohan manusia-manusia di dunia di masa-masa yang akan datang. Maka tidak sederhana PWI ini dibentuk. PWI dibentuk sebagai pilot proyek bagaimana kita sebagai anak bangsa mampu mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemanusiaan, untuk humanitarian di masa yang akan datang. Bahwa kita manusia semuanya sama, tidak ada manusia yang dilihat dari keturunannya akan kemuliaannya, tetapi manusia dilihat dari prestasinya, bukan dilihat dari dia anak siapa, tetapi apa kemampuanmu. Di masa-masa yang akan datang, Indonesia yang akan ditenagai oleh jiwa-jiwa PWI, jiwa-jiwa merdeka, jiwa-jiwa Islam Nusantara ajaran Wali Songo ala tariqati nahdlatil ulama, maka insya Allah kita bersama-sama akan datang masuk ke dalam pintu gerbang kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kuncinya ada di Demak. Kuncinya ada di Demak. Dan ini yang lagi pidato putra Demak asli. Kenapa? Karena Raden Patah Demak punya anak namanya Ratu Ayu Kirana Purnamasidi, dinikahkan dengan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Banten pertama punya anak Maulana Yusuf, punya anak Maulana Muhammad Nasruddin, punya anak Sultan Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, dan seterusnya sampai orang manis yang lagi megang emik. Yai Muharrar dan Kiai Miftah tenang-tenang saja. Kalau sudah Banten dan Demak ini sudah beriringan, selesai ini perbudakan bangsa Indonesia ini. Yai Miftah, kita mengajak kepada siapapun yang sekarang ini mempunyai otoritas, baik dia ulama, baik dia pejabat, hayo kita bangun, kita bantu Presiden Prabowo yang bagaimana beliau dalam pidato pembukaan ketika dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia
bagaimana nasionalismenya dia, bagaimana keinginannya untuk membangun negara bangsa Indonesia ini. Kita harus bisa mencerna dari pidato Presiden Prabowo bahwa pidato Presiden Prabowo itu sebenarnya itulah yang sedang dikerjakan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Jangan sia-siakan kita punya presiden seperti Bapak Prabowo yang dalam pidatonya bagaimana kita ingin mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia ke hadapan dunia internasional. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada Ketua PWI Bapak Kiai Nurul Muttaqin dan Panglima Laskar Sabilillah Gus Imam Karebet. Ini Karebet ini nama Joko Tingkir. Mana orangnya? Masya Allah. Dan yang duduk ini juga cucu daripada Joko Tingkir. Berarti ini buyutnya ini. Kok siapa-siapa aja diaku Kiai Badna? Ya memang zaman dulu begitu, kawin-kawin mengawin itu biasanya masih ada saudara, sepupu, sepupu dua, sepupu tiga. Jadinya kemana-mana nyambung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai Panglima PWS, PWI LS Kabupaten Demak, Mas Imam Karebet, Laskar yang 10.000 itu yang siang itu sudah menunjukkan bagaimana eksistensinya. Kita menunggu kiprahnya untuk menjaga makam-makam wali-wali di Demak yang kota wali ini. Jangan sampai alamatnya berubah, jangan sampai nasabnya berubah. Kualat kita kepada buyut-buyut kita. Kalau sampai nasab wali-wali kita yang berjuang pada 1478 mendirikan daripada kerajaan Demak Bintoro, wali-wali Songo berkumpul di kota Demak ini untuk bagaimana menyusun organisasi negara yang dapat membantu cepatnya dakwah. Dakwah Islam ini masuk sejak abad ketiga Hijriah, tetapi tahun 1513 ketika orang dari Portugis datang, itu di Jawa ini masih mayoritas belum beragama Islam. Tetapi setelah 1478 terus dakwah dari mulai Demak Bintoro terus ke Ampel, ke pedalaman Jawa Timur, Banyuwangi, terus ke arah barat, ke Cirebon, terus ke Jawa Barat sampai ke Banten. Sunda Kelapa ditaklukkan oleh kesatria Demak. Cirebon kemudian ditaklukkan untuk agar dakwah ini menjadi aman tentram sampai ke Banten. Alhamdulillah pada abad ke-15 Jawa ini sudah mayoritas Islam. Itu semua dengan keberkahan para kesatria-kesatria Demak yang cucu-cucunya hari ini duduk di hadapan Imaduddin Usman. Ada yang megang kamera, ada yang megangin rokok, yang ceramah gagah perkasa, yang rokok aja. Padahal buyutnya adalah penyebar agama Islam yang siap mati di dalam menyebarkan agama Islam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Allah senang kalau ada hamba-hambanya yang siap berjuang di jalan Allah, berbaris seperti bangunan yang kokoh, tidak sendiri-sendiri,
tapi harus ada organisasi. Perjuangan Wali Songo Indonesia ini adalah wadah bagi kita berjuang dalam rangka bagaimana menjaga marwah bangsa Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadikan negara kita, bangsa kita rukun, damai, seuyunan dengan berbagai macam suku bangsa. Ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Cina, ada yang Arab, ada yang Ba'lawi, ada yang Al-Qatiri, ada Az-Zubaydi. Semuanya kalau sudah ada di Indonesia kita sayangi. Tapi ingat, jangan ngaku cucu Nabi lagi, karena kita sudah meneliti secara ilmiah kamu bukan cucu Nabi. Ayo kita bersama-sama bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tunjukkan prestasimu, tunjukkan ilmumu, tunjukkan karyamu, tunjukkan kesungguhanmu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita duduk bersama di dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Setuju? Setuju? Tapi yang jadi raja harus putra putri Nusantara. Ini kayak Habib Bahar aja kita ini menghapus perbudakan, ini kayak budak begini-begini. Tidak bisa, PWI tidak boleh. Ini saya duduk di sini karena memang disiapkan saja. Tidak berarti saya lebih tinggi. Cuma kalau saya duduk di bawah, yang nyoting ini harus pindah-pindah lagi. Kita sama di hadapan Allah. Yang paling mulia bukanlah dia yang paling kaya raya, betul? Yang paling mulia bukan dia yang paling tinggi pangkatnya. Yang paling mulia adalah dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh satu kaum kemudian menghina kaum lainnya hanya karena dia tukang jual es teh. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Tidak boleh ada satu golongan menghina golongan yang lainnya, karena bisa jadi golongan yang dihina itu lebih mulia, lebih baik daripada orang yang menghinanya. Tidak boleh wanita-wanita menghina wanita-wanita lainnya, karena bisa jadi wanita-wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghina. Jangan kau unggulkan dirimu di atas yang lainnya. Jangan engkau memberikan lakob-lakob yang jelek kepada manusia. Bi'salismul fusuku. Itu kalau ada orang masih menghina, mengunggulkan klannya sendiri, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Itu sejelek-jeleknya nama kefasikan setelah dia beriman. Orang yang beriman kan harusnya disebut mukmin. Tetapi kenapa orang yang sudah beriman kadang disebut fasik? Kadang dia sholatnya ada bolongnya. Tapi itu bukan bi'salismul fusuq. Dia bisa disebut fasik karena dia bolong-bolong sholat. Tapi sejelek-jeleknya kefasikan adalah orang yang sering menghina orang lain. Itulah bi'sal ismu. Dibacanya harusnya kalau lagi baca Quran sholat bi'salismu, tulisannya bi'sal ismu. Tetapi karena di situ ada hamzahnya, hamzah wasal, ismu, maka hamzahnya, harkatnya dipindah kepada harkat yang sebelumnya yaitu lam. Bi'sa lismul fusuqu
ba'dal iman. Jadi orang yang fasik yang paling jelek itu bukan orang yang tidak sholat. Orang yang paling fasik setelah dia beriman bukan orang yang tidak puasa, tetapi orang yang sering menghina orang lain. Itulah bi'salismul fusuq, kefasikan yang paling jelek ba'dal iman, setelah dia beriman. Wa man lam yatub, dan siapa orang yang tidak bertobat, fa ulaika humud, merekalah orang-orang yang zalim. Maka PWI, saya sebentar saja karena udah jam 12 lewat. Ingat di dalam surat As-Saffat, was-saffati saffa, was-saffati saffa. Pertama, dalam organisasi PWI harus ada laskar-laskar yang berbaris rapi. Laskar 10.000. Yang kedua, fazajirati zajra, harus ada pengurus. Siapa pengurus? Ketua PWI. Yang ketiga, fataliyati dzikra, harus ada ulamanya, yaitu penasehat, kesepuhan. Tiga-tiganya di dalam organisasi PWI ada. Wasot, ini 6 harkat. Wasoffati soffa. Pertama harus banyak orang yang berbaris. Ini nomor 1 di depan. Yang kedua baru fazajirat. Fazajirat itu siapa? Alladzina yasukun, orang-orang yang menggiring. Siapa orang-orang menggiring? Pengurus, ketua PWI, sekretaris, bendahara, lembaga-lembaga. Dan kemudian ada fataliyati dzikra, ada ulama yang membaca ADART, peraturan-peraturan perkumpulan, membaca ayat suci Al-Quran, membaca syariatnya. Oh, ini kurang pas, ini jangan begitu. Itu harus dari Dewan Penasehat Kesepuhan. Tiga-tiganya sudah ada di dalam PWI. Insya Allah PWI Demak akan menjadi PWI percontohan se-Indonesia. Bagaimana kita berkomitmen untuk organisasi PWI ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi NU, bermanfaat bagi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu tadi pengajian singkat ya kita tampilkan dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Dan selengkapnya silahkan saudara sekalian cari di channel YouTube yang lain ya saudara sekalian. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan apa yang sudah kita dengar barusan itu. Yang pertama yaitu saudara-saudara kita dari semua agama harus dilindungi, kata Kiai Haji Amiruddin. Memang ini benar saudara sekalian, baik itu agama Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, Konghucu, itu semua mempunyai hak dan kewajiban kita yang sama, di luar daripada kewajiban-kewajiban kita dalam beragama masing-masing, yaitu bagaimana kita menjaga kedaulatan Republik Indonesia kita ini saudara sekalian, di mana kita disatukan oleh satu warga negara, yaitu warga negara Indonesia. Oleh karena itu Kiai Haji Amiruddin tadi luar biasa, yaitu bagaimana beliau mengajak kita untuk bersatu, baik dari berbagai macam suku, ras, agama, tidak pandang dia agama apa. Ketika ada orang yang ingin mengubah, ketika ada orang ingin mengklaim, ketika ada orang ingin menjajah suatu bangsa kita ini, maka kita semua dari berbagai macam suku yang ada di sini harus membela negara kesatuan Republik Indonesia ini, saudara sekalian. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin, ini terkait dengan habaib dan para muhibbin ya. Nah, Kiai Haji Amiruddin sempat menyinggung para muhibbin. Muhibbin itu adalah ladang dakwah daripada PWILS, saudara sekalian, Pejuang Wali Songo Indonesia. Di mana ketika kita masuk PWI itu ladang dakwah kita yang paling
mulia, paling bagus itu adalah para muhibbin-muhibbin ini. Kenapa? Karena para muhibbin-muhibbin ini adalah warga kita, warga negara Republik Indonesia, dan saudara-saudara kita yang masih terlena, yang masih terkena gendam doktrin para habaib-habaib yang oknum-oknumnya, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita dakwahkan tanpa pandang bulu. Meskipun dia muhibbin, keras, caci maki, itu adalah tantangan bagi kita di dalam berjuang, saudara sekalian. Ya, meskipun saya di dalam channel ini sempat membaca komentar-komentar pedas, saudara sekalian, dituduh adu domba, dituduh Gen Z, pengadu domba, Gen Z, apalah macam, anak zina, dan lain sebagainya. Itu yang dituduhkan kepada kita. Tapi itu semua apa bisa kita bilang ini adalah tantangan dan cobaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena memang kalau kita melihat cara mereka berkomentar, cara mereka para muhibbin-muhibbin ini berkomentar, ya mungkin bukan muhibbin tapi siapa. Yang penting kalau begitu cara berkomentarnya, kita tidak heran, saudara sekalian. Kenapa? Karena imam besar mereka, tuntunan mereka, panutan mereka, ya cara dakwahnya seperti itu, saudara sekalian. Gampang sekali memberikan lakop-lakop yang tidak baik kepada orang. Ya, mudah sekali mengatakan orang sesat, goblok, biadab, lain sebagainya. Kita tidak heran. Makanya pengikutnya seperti itu juga, saudara sekalian. Coba lihat mungkin di video ini juga nanti akan ada komentar-komentar seperti itu, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu, ada penyampaian Kiai Haji Madudin yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang lain. Siapapun dia, meskipun itu kiai, gus, habaib, dan sebagainya, kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai kewajiban, hak yang sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah takwa kita. Nah, terkait dengan hal itu, Kiai Haji Umaruddin membahas atau sempat menyinggung kasus yang viral dari Kiai Haji Umaruddin Utsman Al-Bantani, saudara sekalian. Dan beliau membacakan wala tanabatu bil alqab. Bi'sa lismul fusuku ba'dal iman. Itu jangan engkau memberikan lakop-lakop yang tidak baik, sebutan-sebutan tidak baik kepada temanmu, karena orang yang sering mengatakan orang-orang lakop-lakop yang tidak baik kepada orang seperti goblok, lalu kemudian apalah itu, apalagi menyebut nama orang seperti nama anjing, saudara sekalian. Mohon maaf, itu adalah ba'da ismul fusuku ba'dal iman. Ba'da bi'salismul fusuku ba'dal iman, saudara sekalian. Ya, mohon maaf agak keliru ya. Karena ini adalah penyebutan atau orang-orang fasik yang memang penyebutannya itu setara, maka bahkan di bawahnya fasik, saudara sekalian. Bahkan penyebutan-penyebutan seperti itu bisa merendahkan diri orang, saudara sekalian. Contohnya seperti Bapak Son Haji, saudara sekalian. Dengan satu kata goblok itu pun bisa mengubah hidup dari Pak Son Haji. Mudah-mudahan dengan banyaknya simpatisan dari masyarakat bisa mengubah hidup dari Pak Son Haji, ya saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.